Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulansari dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Masa Orde Lama yaitu tahun 1945 sampai dengan 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Baru amat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang investasi asing. Jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Penurunan angkatan kerja atau pengangguran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953 di Jakarta pekerja menerima upah yaitu 5 sampai dengan 6 rupiah per hari. Dan di anggaran pemerintahan pada tahun 1955 sampai dengan 1965 mengalami defisit sebesar 1,37% dan pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru melakukan 4 tahapan pelaksanaan, tahapan penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, stabilisasi, lalu adanya memperlakukan kebijakan terhadap 3 undang-undang baru tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang, melakukan pembangunan jangka panjang atau pelita pemerintah. Pelita 1, 1969 sampai dengan 1974. Titik berat pada masa pemeliharaan stabilitasi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun. Pelita kedua 1974 sampai dengan 1979. Titik berat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Pelita ketiga sampai dengan kelima. Titik berat pada pemerataan hasil pembangunan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02%. Sedangkan pelita ke-6 sebesar 5,21%. Pelita kelima sebesar 6,76% per tahun. Masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid ke-1. Dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM, Mandiri, dan Jamkesmas. Indonesia Infrastruktur Summit MP3EI Strategi Pembangunan Ekonomi. Jilid kedua di era Susilo Bambang Yudhoyono. Melakukan kebijakan BI Rate, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, kebijakan nilai tukar. Kepemimpinan Jokowi. Adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 9 September sampai dengan 2015. Dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, memacu pertumbuhan investasi. Paket kebijakan ekonomi tahap kedua 29 September 2015 dengan menarik investor, memberikan insentif bagi eksportif, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Paket kebijakan ekonomi yang ketiga 7 Oktober 2015 dengan meningkatkan sektor supply tidak secara langsung. Paket kebijakan ekonomi tahap keempat 15 Oktober 2015 dengan mensejahterakan para buruh industri kecil atau makro. Kebijakan ekonomi tahap yang kelima 22 Oktober 2015 dengan melakukan pengurangan pajak revolusi aset, penghapusan pajak, pergandaan, mempermudah izin atas produk bank syariah. Paket kebijakan ekonomi tahap ke-6 yaitu 6 November 2015 melakukan insentif pajak bagi industri, perizinan penyediaan air, perizinan impor untuk industri obat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.